Tersebutlah kisah ada seorang pemuda lagi berenang-renang di sungai. Dalam keadaan berenang, tiba-tiba ada buah yang mengalir dibawa oleh sungai. Sebuahlah itu buah apel. Dia makan. Begitu dia makan setengah, dia sadar, ini bukan saya yang punya. Ini ada orang yang punya. Dan saya makan, tidak saya minta izin sama yang punya. Lalu dia ingat hadis Rasulullah, siapa yang memasukkan barang haram ke dalam perutnya, hanya api neraka yang bisa membersihkan perutnya. Dia gelisah, waduh mati saya makan buah haram. Lalu dia telusuri sungai itu, dia cari pohonnya ini. Jalan-jalan menyelusuri sungai, dia dapat pohonnya. Wah, inilah pohonnya buah apel. Lalu dia cari yang punya kebun. Jalan-jalan, dia dapat yang punya kebun. Lalu dia berkata kepada yang punya kebun, ini punya kebun lagi bersihkan kebunnya. Dan dia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Tuan. Balik ini yang punya kebun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, kata Malik bin Ibrahim, ada apa? Saya dapat buah di sungai. Saya sudah makan setengah. Dan saya ternyata tidak minta izin sama Tuan. Mohon maaf Tuan, saya sudah terlanjur makan yang setengah. Tolong halalkan yang setengah lagi. Saya kembalikan ini yang setengah. Kata yang punya kebun, enak betul kau. Kau sudah makan setengah, kau kasih saya sisamu. Tidak mau saya maafkan kau. Tuan, maafkanlah saya. Dia bilang yang punya kebun, baiklah, saya maafkan kamu dengan catatan nikahi anak gadisku. Kalau bahasa Bugis, wak dampange ko tapi pubene anakku. Langsung dia bilang ini cowok Malik bin Alhamdulillah dapat gadis. Tapi dia bilang ini orang yang punya kebun, jangan kau terlalu cepat senang bos. Ini anakku tuli, bisu, buta, lumpuh. Anak gadisku tuli, buta, bisu, lumpuh. Dia bayangkan anakmu, apa enaknya? Dia bilang ya terserah. Kau mau saya halalkan yang kau sudah makan, nikahi anakku. Kau tidak mau nikahi, haram itu yang kau makan, saya tidak halalkan. Gelisah. Pilih cewek buta atau masuk neraka? Dia ingat lagi, tidak ada yang bisa membersihkan kecuali api neraka. Oke, kata anak muda ini Malik bin Ibrahim, baiklah Tuan, saya nikahi anakmu. Sudah dinikahkan. Setelah dinikahkan, lalu bapaknya berkata, anak muda, silakan kau jemput istrimu, silakan kau masuk di kamarnya. Jalanlah anak muda ini berpikir, aduh apa enaknya, tuli, bisu, lumpuh. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selang beberapa saat keluar kedengaran suara perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kaget. Berarti dia tidak bisu. Karena dia jawab salamku. Berarti dia tidak tuli. Dia dengar salamku. Lalu dia buka pintu. Dia masuk. Lalu dia datang ini perempuan. Dia jabat tangan suaminya. Berarti dia tidak buta. Dia lihat tanganku. Dia jalan menghampiri suaminya. Berarti dia tidak lumpuh. Kenapa? Dia bisa jalan. Dia tidak perlu istrinya. Kaget, tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, tidak lumpuh. Dia lari ke mertuanya. Pak, bale-bale kok. Ini kalau bahasa Bugis bale-bale bohong. Banyak juga orang Bugis di sini. Banyak. Masya Allah, di mana-mana saya banyak orang Bugis ini Pak. Di biduk-biduk banyak orang Bugis. Samarinda seberang banyak juga orang Bugis. Sangatta banyak orang Bugis. Di Bontang Kuala mau orang Bugis semua situ. Saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Bubuhan Bugis ini luar biasa.
Lalu dia bilang, ini bapak bohongi saya. Kenapa bapak katakan anaknya buta padahal dia melihat? Apa kata ini bapak? Anak muda, anak gadisku sebenarnya sudah banyak yang lamar. Saya katakan anakku buta bukan karena dia tidak melihat, tapi matanya tidak pernah melihat barang-barang haram. Tidak seperti anak muda di Indonesia sekarang suka lihat film porno di HP-nya. Bukan cuma anak muda, orang tua juga. Lalu dia bilang lagi, lalu kenapa bapak katakan anaknya bisu? Anak muda, anakku saya katakan bisu bukan karena dia tidak tahu bicara, tapi mulutnya tidak pernah berbicara kecuali yang ada faedahnya. Tidak pernah berbicara tidak ada gunanya. Tidak seperti ibu-ibu Indonesia, biar bukan urusannya dia gosip juga. Biar Ustadz Dasat gosip juga. Lewat langsung, itu lagi Ustadz Dasat, itu juga wajunya waktu di TV One. Kenapa? Khusus kok tukang gosip. Lalu dia kita anak-anak muda ini, lalu kenapa bapak katakan anaknya tuli? Anakku saya katakan tuli bukan karena tidak bisa mendengar, tapi karena telinganya tidak pernah mendengar sesuatu yang bukan urusannya. Begitu, iya. Lalu kenapa bapak katakan anaknya lumpuh? Anakku saya katakan lumpuh bukan karena dia tidak bisa berjalan, tapi karena kakinya tidak pernah melangkah kecuali langkah-langkah fisabilillah. Tidak pernah pergi tempat biliar, tidak pernah pergi tempat main karaoke, tidak pernah pergi tempat sabung ayam. Kakinya selalu dia pakai berjamaah di masjid. Wah, kata anak muda, berarti bagus sekali tuh anakmu pak. Dia bilang, iyo, ini anak gadisku banyak dia lamari, tapi tidak ada yang lulus. Lalu kenapa bapak pilih saya? Saya pilih kamu karena saya yakin pasti kau orang baik. Buah saja yang nyata-nyata sudah jatuh, yang semua orang pasti halalkan, kau masih takut. Berarti dalam perutmu, dalam darah dagingmu tidak ada barang haram mengalir dalam dirimu. Kamu pasti orang baik. Sudah anak muda, jangan banyak bicara. Masuk kau capai istrimu. Masuklah dia di dalam istrinya. Dia peluk, dia cium. Lalu apa kemudian yang terjadi? Silakan bapak sendiri bayangkan. 1 tahun kemudian lahir anaknya ini, Malik bin Ibrahim. Lahir anaknya Malik bin Ibrahim, lalu dia kasihlah nama anaknya Abu Hanifah. Apa tahu kan siapa Abu Hanifah? Abu Hanifah adalah salah satu imam mazhab yang sampai detik ini masih dipakai ilmu-ilmunya, masih dipakai fatwa-fatwanya. Bukan cuma di Indonesia, seluruh umat Islam di dunia memakai ilmunya. Hebat Abu Hanifah. Kenapa? Karena bapaknya terpelihara dari makanan dan minuman yang haram. Inti ceramah kita ini, bapak mau punya anak seperti Abu Hanifah, meskipun bapaknya sudah meninggal, ilmu-ilmu anaknya dipakai sampai detik ini, maka disebut amal jariah. Meskipun dagingnya sudah hancur, meskipun tinggal tulang belulang, tinggal tengkorak, tapi amal-amalnya tetap mengalir. Kenapa? Karena dia punya anak yang bagus ilmunya. Kenapa? Karena bapaknya tidak pernah memakan dan meminum serangan fajar. Diajak sosialisasi, ayo sosialisasi. Apa dia bilang? Wane piro. Pantas bapak berdoa 24 jam berdoa, tidak dikabulkan doanya. Kenapa? Ada serangan fajar dalam perutnya. Hati-hati pak, rusak. Negara kita hancur gara-gara apa? Bapak memeras caleg. Caleg mau baik-baik, kita lagi yang peras. Bayangkan pak, ada yang bilang habis duitku 2 miliar tidak terpilih. Apa ndak gila orang pak? Coba kalau dia pi kawin 2 miliar bisa 10 kali pak.